Tapi guru-guru ini bener-bener sabar banget. Di sekolah bahasa nggak ada ampun tuh. Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini aku kedatangan tamu spesial. Dia bintang tamu yang langganan banget lah ya. Berapa ya ini ya? Ini udah masuk ke berapa kali ya videonya? Pokoknya langganan banget. Nama aku Vivian Woon. Ya, dia pernah datang juga ke channel aku sebelumnya ya, bisa dilihat nanti di sini. Terus hari ini kita mau bahas tentang sekolah bahasa dan Chao Ta lagi. Anyway, aku udah lulus, bisa dibilang udah lulus lah ya, tahun 2017. Ya, aku juga udah lulus. Aku lulusan Chao Ta, kalau Cihen ini lulusan sekolah bahasa. Jadi kita sekarang bahas kontennya after lulusnya lulus, gitu. Aku lulus 2020 Chao Ta. Oke, kita mau ngomongin ya tentang after lah lagi itu kan kayaknya konten pertama kita yang tentang perbedaan yang waktu kita lagi inder gitu. Sekarang kan kayak udah lulus nih, kita mau cerita-cerita. Terus kita ngomong ujungnya dulu ya. Setelah lulus kamu dapet apa? Ini lebih ke dapet ininya yang ya, terlihat. dokumennya ya, dokumen bukan apa pengalaman ini dapat gitu ya. Dokumennya kalau di Chao Ta tuh dapat rapot, yang pasti rapot. Terus itu kan lebih ke sertifikat gak ya? Sertifikat kayak yang itu namanya JY Zhengshu gitu. Itu isinya kayak tentang pokoknya Chao Ta tuh membuktikan kalau kita ini pernah ada di sekolahan ini, terus dapat cap dari sekolahan Chao Ta, dan itu berguna untuk kalian kalau mau masuk kuliahan. Sama satu lagi Fanfashu itu apa ya, kayak bukan sertifikat loh, itu rapot ya? Dokumen lagi. Isinya? Tapi itu untuk pokoknya kalau kita mau masuk kuliah itu dokumen perlu banget gitu. Kayak surat rekomendasi kayak gitu gak sekilasnya ya, kayak gitu. Tapi itu tuh yang kalau kita dari kuliah, kita apply kuliah dari Indo ke Taiwan pun itu juga kita dapat, cuma berbeda. Isinya mirip, cuma beda tatanan gitu loh, tatanan surat di dalamnya gitu loh. Ya intinya kayak gitu lah. Banyak juga ya berarti 3 dokumen. Tiga dokumen. Nah kalau aku sekolah bahasa dapat selembar doang sertifikat pernah sekolah bahasa, tapi di dalamnya itu ada tulisan level berapa, lulusan berapa, nilainya berapa. Jadi ya kayak itu kayak istilahnya ada rapot di dalam sertifikat gitu. Yang ada rapot. Iya benar-benar. Ya kayak gitulah. Iya betul. Aku terakhir tuh hitungannya level intermediate 1 dengan nilai 80 ke atas lah kayak gitu. Jadi ada tulisan aku lulusan tahun berapa, nilainya berapa, terus levelnya apa. Oke, terus kalau misalnya itu kan yang terlihat, yang dokumen terlihat. Kalau misalnya yang tidak terlihat, pengalaman apa yang kamu pengen share? Pengalaman ya. Kalau di Chao Ta tuh kita tuh ini pengalaman pribadi kan? Ya, ini pengetahuan buat kalian yang belum masuk ke Taiwan atau pengen masuk ke Chao Ta ya. Chao Ta itu khusus sekolah untuk anak-anak. Kita tuh hitungannya bukan internasional sih. Chaosen tuh apa ya berarti? Chinese overseas student itu untuk orang-orang yang kalau ada keturunan Tiongkok tuh bisa masuk ke sekolah ini. Dan Chao Ta itu khusus orang-orang yang overseas student ini. Jadi di Chao Ta ini benar-benar full, kayak contohnya ada orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Jepang, Korea, semua tuh ada. Tapi nggak ada orang Taiwannya. Nah, jadi pengalaman yang aku dapat ya. Bentar. Kalau misalnya Indonesia yang nggak ada keturunan Chinese, berarti hitungannya international student. Di Chao Ta tuh nggak ada international student. Nggak ada international student. Oh, oke. Iya. Rata-rata international student tuh langsung yang kayak jalur dari Indo apply ke Taiwan gitu loh. Kalau Chao Ta tuh itunya tuh kita senfenchen kita tuh di sini tuh overseas student gitu, Chaoseng gitu. Terus pengalaman yang aku dapet ya, aku bisa kenal banyak orang dari negara lain. Terus kenal budaya mereka, cara berteman mereka, cara apa lagi ya? Sosialisasi. Terus bisa tahu budayanya mereka gimana, perbedaan budaya Indonesia sama negara-negara lain gimana, cara mereka berteman gimana. Tapi ada banyak orang Indo juga kan di banyak. Kayaknya Indo tuh urutan kedua apa ketiga yang paling terbanyak gitu di Chao Ta. Yang paling banyak sih Malaysia sih menurutku. Iya. Di hari itu ya, di tahun aku ya, di tahun aku ya, di tahun setelahnya aku nggak tahu. Oke. Menurut aku mungkin pengalaman yang tak terlupakan ya, kalau misalkan dibilang temen iya, cuman temen kan waktu zaman aku kayak 3 bulan, kita 1 semester kan, jadi ganti lagi. Jadi pertemanan aku bisa dibilang nggak panjang sih, soalnya setiap semester biasanya ganti lagi orangnya, jadi kayak lebih harus cepat bersosialisasi, berbaur gitu. Iya. Jadi menurut aku pertemanan itu ya nggak long last. Jadi kayak misalnya ada yang kesini cuman pas summer vacation doang, cuman belajar 3 bulan terus balik ke negaranya. Aku jadi harus kayak gimana ya bisa berteman sama dia dalam jangka pendek. Tapi yang bisa kasih dia first impression yang baik. Nanti in case dia someday balik lagi ke Taiwan, dia bisa tetap nyari aku gitu. Kalau misalnya aku masih di Taiwan ya. Kelemahannya kalau yang cuma 3 bulan gitu susah untuk keep in touch lagi ya. Iya. Kecuali dia ada rencana buat datang ke Taiwan lagi. Paling kan ya udah gitu kayak ya udah kontek-kontekan lagi gitu. Tapi dari situ juga tantangan challenge buat aku gimana punya pengalaman bareng mereka yang mereka cuman singkat banget nih di Taiwan ini, kayak cuman 3 bulan
kita sekolah berapa hari sih, kayak ngajak dia jalan, Bener, makan bener, berapa bener, kali bener. sih, abis itu ya dia pulang ya udah Sendiri-sendiri udah lagi sendiri-sendiri gitu. lagi gitu. Jadi kayak pertemanannya singkat, tapi aku punya challenge gimana bisa membaur sama dia dalam waktu yang singkat ini. Terus abis itu juga lebih cepet sih berganti temennya. Mungkin angkatan ini waktu aku next level temennya udah beda lagi, dikocok ulang lagi. Benar-benar. Gitu. Terus hari itu Indo sih dikit banget sih waktu zaman aku ya. Jadi banyak kan orang Jepang, Korea, Amerika. Ada bule sih beberapa. Terus jadi benar-benar gimana harus adaptasi sama mereka dengan waktu yang singkat itu. Tetap bikin close, bikin kayak berasa oh ini Intimate gitu ya. Iya, ini kita deket loh. Terus abis itu ya udah pulang udah kayak lupa lagi. Tapi ada beberapa temen ya yang hari itu waktu kita deket-deket banget sering makan bareng, and then waktu mereka balik ke negaranya, balik lagi ke Taiwan mau jalan-jalan, mereka masih ingat aku dan bisa nyari aku gitu. Jadi tergantung lah dalam 3 bulan itu kita Itu kasih termasuk- first impression apa ke Itu dia. termasuk pertemanan berhasil Iya, ya. iya, iya. Challenge banget kan. Iya benar. Kalau di Chowta tuh kita pertemanan sekelas itu terjadi selama setahun. Jadi setahun itu kita nggak ganti kelas. Maksudnya nggak ganti teman kelas ya. 30 orang itu aja gitu ya. Iya, misalnya ada 30 orang dalam satu kelas. Nah, kita satu semester itu tuh sama dia lagi. 1 tahun bahkan bukan 1 semester gitu. Lebih dekat, lebih deep lah. Jadi kita bisa lebih kenal dia lebih lama gitu. Kalau toxic apa enggak lebih Iya, kelihatan dah tuh. betul. Cuma tetap sih kalau misalnya temenan emang enakan sama negara kita sendiri sih. Menurutku pribadi ya, balik lagi gitu. Tergantung orang lah menurut aku ya. Iya. Oke, kamu mau bahas apa lagi? Iya, kalau menurutku kayak kalau misalnya sekolah bahasa yang kayak cuma 3 bulan gitu, belajarnya lebih efektif gak sih? Iya, tapi tergantung level juga. Kalau dia cuma 3 bulan level 1 ya udah. Iya, enggak cuma maksudnya di level itu Di level sendiri itu. Lebih kayak maksimal. kita tuh lebih kejar gak sih? Lebih kayak gue harus lebih belajar giat untuk mendapatkan level ini gitu dengan maksimal. Kalau di Chowta tuh karena mungkin prosesnya lebih panjang kali ya. Jadi banyak beberapa orang ya udah belajarnya santai aja gitu. Terus juga kalau kita kan Chowta tuh ada 2 level ya. Yang level bahasa 1 sama level foundation yang untuk kuliahan. Nah, kalau untuk yang level bahasa itu benar-benar kita tuh dimanjain banget deh. Oh iya. Iya. Lebih santuy gitu, Mbak. Iya, karena guru-gurunya pun baik banget. Guru-gurunya tuh beneran kayak apa mungkin satu sekolah itu karena kita orang luar semua kali ya. Jadi kita pas lagi level bahasa itu kan kita basic banget nih, Mandarin kita tuh basic banget. Itu tuh guru-guru bener-bener kayak kalau kamu nggak bisa bahasa Mandarin, aku tuh bisa ngajarin kamu bahasa Inggris dulu dari awal. Gunain bahasa Inggris, lama-lama Mandarin. Akhirnya kita terbiasa. Itu bener-bener salah satu keuntungan Chowta lah gitu. Oh, kalau misalnya di sekolah bahasa nggak ada ampun tuh. Jadi seminggu iya. harus bisa apa, didikte, terus ujian tiap 3 bulan sekali, dikenaikan level itu harus presentasi. Presentasi, jadi kita bikin PPT, terus kalian presentasi apa yang kita belajar, contoh-contoh gambar segala macam. Jadi kita ngomong, terus kasih lihat gambar, kayak presentasi lah. Tapi itu lebih efektif kan? Maksudnya terus Iya. kalau Lebih menurutku dikejar ya, lah. Iya, menurutku pribadi karena di Chowta mungkin banyaknya orang Indonesia. Jadi tuh kita dimanjain. Misalnya aku ketemu Cici Heni nih, kita tuh ngomong pasti pakai bahasa ibu kita sendiri kan, pakai bahasa Indonesia. Nah, itu tuh bikin bahasa Mandarin kita tuh benar-benar tersendat gitu loh. Ruang untuk improvisasinya Betul. mungkin lebih diperpendek gitu ya. Untuk kita improve akan bahasa itu sendiri tuh susah. Tapi kalau misalnya nanti kita mau masuk kuliah, nah itu yang bikin kita kaget. Karena di kuliahan tuh nggak semua kuliahan banyak orang Indonesianya. Karena abis dari Chowta kita pisah, kita tersebarkan semua kuliahan gitu. Udah, kita harus mau nggak mau improvisasi diri kita sendiri. Yang tadi di Chowta kita dimanjain ngomong bahasa Indonesia, seakan-akan kita tuh kayak lagi di Indonesia gitu loh, kayak lagi di Indonesia gitu. I see. Ya kalau di sekolah bahasa mungkin dikejar sama deadline juga, kayak 1 semester kan 3 bulan, jadi 3 bulan itu biasanya ada 1 buku itu kita harus habisin dalam waktu 3 bulan. Suka nggak suka, masuk nggak masuk, guru itu bakal tetap lanjut terus, jadi nggak ada ampun lah. Kayak PR nggak ada ya, harus tetap kerjain gitu. Jadi kita harus, mungkin ada 1 hari di mana kita sakit, terus pas banget guru itu lagi ngejelasin yang itu, dan kita pas nggak masuk kan, kita harus ngulik sendiri. Iya, jadi mau nggak mau guru tetap nggak bakal jalan. ngulang. Jadi Kayak kita yang quotes- ngejer. Kayak quotes ini, walaupun hati kita bersedih tapi dunia tetap berjalan. Wih. Gitu. bisa Ya kan? Mm. Benar, kalau di Chowta karena misalkan nih kita lagi sakit atau apa, anak sekelas kita tuh ada yang orang Indonesia juga. Misalnya kita ketinggalan, nah orang Indonesia ini tuh bisa bantu kita. Oh, iya. Kalau di sekolah bahasa kan belum tentu kan. Dan tentu orang Indonya aja dikit banget. Waktu aku satu kelas aja cuman aku sendiri orang Indo. Terus Terus udah paling gitu- banyak 2 apa 3. Udah gitu kalau sekolah bahasa tinggalnya di luar gak sih? Oh iya. Jadi kalau misalnya kita orang Indonesia kan masih satu dorm, masih satu asrama, kita masih bisa kayak after kelas kita tuh masih bisa ngobrol. Nah kalau sekolah Nongki. bahasa tuh iya, sekolah bahasa kan Nggak agak bisa. susah untuk Semuanya punya kesibukan masing-masing Betul. sih. Ada yang sekolah bahasa habis itu kuliah, ada juga orang yang habis sekolah bahasa langsung part-time gitu. ya. Oh ya, itu kalau sekolah bahasa bisa part time. Bisa, tapi 1 tahun setelahnya untuk bikin yang namanya kartu kerja. Kalau di Chowta bisa guys, tenang aja.
Berapa lama bisa langsung? Selama kita udah mendapatkan IRC, Mm-mm. itu tuh kita udah bisa apply untuk work permit gitu. Oh iya, kurang lebih sama berarti kira-kira setahun setelahnya. Iya, cuma kalau di Chowta waktu awal-awal tuh dibantu apa enggak ya? Aku lupa. Untuk pembuatan work permit gitu kayak di awal-awal kita dibantu sih. Dibantu. Oh, sekolah bahasa enggak? Ya, Harus kalau cari sekolah bahasa sendiri. tuh benar-benar mandiri, guys. Harus cari Gitu. sendiri. ARC juga harus bikin sendiri. Oh, kalau di Chowta IRC dibantu. Itu aku inget Bayar banget. lagi kan? Iya. Tahu Iya. aku. Jadi dibantu ya tetap bantu bayar lah. Tetap bayar. Iya. Kalian IRC 500 kan tetap? Wah, aku lupa ada tuh. Kayaknya per 3 bulan nggak bayar, tapi pas udah setahun bayar 1.000. 1000. Mm-mm. Kayak 1.000 tapi untuk setahun. aku 500 di setahun. Oh iya, lebih murah berarti. Apa kayaknya 500? Kayaknya lebih gak sih? Nggak tahu, aku lupa. Maaf ya guys. Sudah lama sekali. Ini antara aku yang salah apa Cieni yang salah, kita lupa ya, guys. Iya. Pokoknya ada biaya untuk bikin ARC Betul. lagi. Cuman dari sekolah bahasa bukannya nggak bantu sih, dia akan kasih tahu butuh dokumen apa aja, terus mesti siapin apa aja, mesti medical juga dikasih tahu, tapi tetap kita harus ngerjain sendiri, kita harus pergi sendiri gitu. Lebih mandiri lah Lebih kalau mandiri. misalkan ini. Makanya balik lagi di Chowta tuh ngomongnya lebih dimanjain gitu. Apa mungkin karena banyak kakak kelas yang ada di Chowta yang bisa kayak, Ciko tolong bantuin dong ini itu Langsung ini dibantu. tuh, langsung dibantu gitu. Kalau sekolah bahasa kan kita nggak tahu mau cari ke siapa. Iya. Dan menurut aku sekolah bahasa juga nggak ada grup alumni sih. Oh iya betul itu. Kalau di Chowta tuh kita ada satu grup line, itu tuh kayak khusus anak-anak Chowta gitu loh. Jadi itu membantu saling banget. kenal kakak Itu kelas membantu ya. banget walaupun kayak kita udah lulus atau apa, kalau misalnya kita masih ingin berpartisipasi dalam Chowta gitu, kita bisa aja masuk grupnya membantu-bantu anak-anak baru gitu. Oke, sekarang aku mau nanya guru di Chowta gimana sih? Untuk aku pribadi guru Iya. Chowta asik sih. Asik. Ada insyang senka gak? Kayak yang momen-momen iya. tak terlupakan. Momen-momen tak terlupakan ya. Atau gurunya baik banget, manjain banget apa? Gimana sih? Guru yang paling manjain ya pas lagi waktu sekolah bahasa. Guru tuh bener-bener baik banget. Dimanja banget. Dimanja kayak bener-bener yang kita kan biasa sekolah bahasa tuh ada tugas ya. Misalnya pelajaran ini ada tugas apa. Nah itu walaupun kita nggak ngerti, walaupun dia udah jelasin nih, gurunya tuh bener-bener ini after kita kelas kalian harus ngerjain ya. Itu tuh kita yang kayak aduh gimana nih mepanfa banget gitu loh, kayak aku tuh nggak ngerti ngerjainnya. Tapi guru-guru ini bener-bener sabar banget, udah gitu cantik-cantik lagi. Sumpah cantik-cantik banget. Aku bener-bener kayak gila udah cantik baik lagi, sumpah itu Nilai plus ya? Nilai plus berarti banget. guru-gurunya baik lah ya? guru-gurunya baik. Tapi kalau misalkan itu sekolah bahasa, pas lagi tahun keduanya yang foundation itu guru-gurunya lebih tegas Tegas dalam artian? dalam kelas. Dalam kelas, kayak harus bisa gitu. Kayak after kita kelas gak ada tuh yang namanya bantu-bantu PR yang sampai kayak nih aku jelasin balik ya gitu. Dia lebih yang kayak gue udah jelasin di sini ya udah gitu. Kayaknya kebalikan banget sama sekolah bahasa. Soalnya sekolah bahasa tuh lebih memupuk orang dari dasar tuh di level 1 sama level 2. Jadi dia lebih tegas, lebih kayak pokoknya lu harus bisa, basicnya tuh harus bener. Tapi ya dengan cara dari awal kita udah dikasih tahu nggak boleh pakai bahasa lain selain Mandarin. Jadi Mandarin kita improve-nya cepet. Nah, nanti itu kalau bener. udah di tahun kedua atau udah semester 3, 4 gitu, kita lebih santai. Kayak data, bukan masalah pakaian atau apa ya, maksudnya belajarnya lebih santai karena kita udah bisa basic-basicnya. Tinggal kayak pengetahuan lebih, kata-kata, kosakata, kalimat-kalimatnya aja, gimana cara pakainya. Tapi yang pertama yang kedua lebih didalemin tentang basic, gak boleh salah. Tapi aku pribadi walaupun aku dari lulusan Chowta ya, aku lebih setuju sama sistem kayak gitu loh. Kayak maksudnya dari basic di awal nih kita benar-benar ditegasin nih, ayo dong improve bahasa kalian gitu. Jadi after dari bahasa itu ada hal yang kita dapetin. Jadi sekolah bahasa tuh nggak sia-sia, walaupun setahun panjangnya itu tuh ya 1 tahun tuh lama ya. Lama ya. Jadi nggak sia-sia gitu loh. Kalau misalnya kayak dari sekolah bahasa kita dimanja-manjain gitu, lama-lama Mandarinnya nggak bisa. Minusnya lah. Minusnya. Tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri ya. Dari cara Betul. mereka kasih arahannya. Dan aku pertama kali emang gimana ya, beban banget sih, kayak oh gak boleh salah nih. Terus harus improve-nya cepat gitu. Benar-benar dikejar, tapi dari situ juga berasa efektif banget sih. Jadi sekarang kalau misalnya flashback gitu, oh dulu basic-basic aku nggak bakal salah gitu. Jadi kalau misalkan ngomong pun orang bakal ngedenger suara aku tuh oh bener 100%. Iya. Dibanding yang mungkin depannya santuy-santuy dimanja-manja. Betul. Nah itu maksudku kita tegas di depan tuh nggak masalah asal ada hasil di belakangnya. Gitu loh. Kalau misalnya kayak kita ya awal-awal manja lama-lama Kebiasaan dimanjain. Jadi. kebiasaan dimanjain, nanti kita kuliahan nggak ada orang yang bisa bantu kita. Jadi ya udah Mateng kita lah tuh. lulus aja gitu, mateng banget. Apalagi kalau misalkan kalau kuliahanku masih banyak orang Indonesianya. Tapi kuliahan lain yang bener-bener minor lah gitu kita. Jadi ya udah nggak ada yang bantu gitu. Mau nggak mau kita mandiri. Tapi mandiri kita tuh udah telat. Harusnya kita udah bisa apapun di awal,
karena dimanjain di awal, di akhirnya tetap nggak bisa gitu. Udah terlalu santuy banget soalnya ya. Tapi menurut aku minusnya yang dari sisi aku sekolah bahasa ya, pertama dikejar banget, tapi di belakang jadi kayak dironggangin, jadi santuy kan. Jadi aku lebih males lagi sekolah bahasa, jadi kayak berasa cepet bosan sih. Kayak gini doang, gini doang. Yang dari yang biasanya dikejar-kejar, improve-nya cepet, terus kayak udah dironggangin dikit jadi santuy, kayak bosan, udah pernah belajar gitu. Lebih kayak kesombong nggak sih, kayak ngerasa kayak ngerasa kayaknya gue udah bisa deh, kayaknya gue udah ngerti deh gitu. Terus kayak aduh pengen belajar yang baru. Itu salah gitu. Ya guys. Nggak boleh guys. Tapi aku berasa mulai bosen di tahun kedua sih, karena menurut aku udah banyak yang bisa, terus pelajarannya jadi kayak dironggangin gitu. Jadi apa yang udah kita bisa mungkin kayak cuman diulang lagi. Ini sisi aku ya. Cuman ya biar kita tetap latihan biar lah tetap gitu. latihan, biar tetap improve di tengah gitu lah. Sebenarnya tujuannya sama, untuk kita biar tetap inget gitu. Iya. Namanya bahasa tuh kita harus latih dan harus berani ngomong. Ya mungkin ini sebelah sisi lah ya. Jadi kalian ya tau lah di sisi perspektif ini kita. Balik lagi ini ke pribadi kita sendiri gitu. Terus kita mau ngomong after kelulusan. Kalau aku kelulusan, sertifikat itu berguna banget sih kalau buat cari kerja, interview itu kepake banget. Istilahnya nih aku punya skill Mandarin, aku di level ini dan aku bisanya segini. Silahkan dites gitu. Oh iya, udah ada bukti tertulis. Iya, bukti gitu. tertulis. Ya, sertifikat. Cuman ada beberapa yang mungkin bos-bos masih lama lah, kayak masih lihat lu nggak ada ijazah. Tapi untuk aku yang kayak ada ini nih, ini bisa buat bantu nilai plus lah, untuk bantu PD-nya kita. Kita punya skill ini gitu. Oke, kalau misalnya after kelulusan dari kalau Chauta gimana? Aku after kelulusan Chauta, aku tuh kuliah ya. Terus kuliah aku ya udah itu tadi dokumen-dokumen tadi kepake rapat-rapat untuk apply kuliahan kita. Apply kuliahan dari Chauta tuh ada 2 macam. Yang pertama tuh kita harus pilih 4 kuliahan, itu tuh pakai raport SMA. Walaupun kita udah di Chauta, kita tuh tetap pakai raport SMA. Tapi kita cuma pilih 4 universitas yang kita mau. Kalau misalkan yang pertama, kuliahan pertama ini tidak puas akan apa yang kita punya, dia pasti batalin dong. Mau nggak mau kita masuk ke pilihan kita yang kedua gitu. Jadi kita tuh di antara 4 pilihan ini, kita sendiri tuh nggak tahu kita bakalan masuk kemana gitu loh. Jadi 4 ini adalah 4 universitas yang kamu pengen masuk. Jadi diurutin, kamu mau Betul. masuk yang mana dulu? Aku rutin, misalnya aku pengen banget ini di universitas yang ini, aku rutin yang pertama. Terus yang kedua, yang ketiga, keempat itu ya udah yang kayak kita mau option lain. Iya, option lain. Alternatif lah ya, kalau satu nggak masuk ya. Betul. Kalau satu nggak masuk, kita masuk yang pilihan kedua, tapi itu pilihan tuh tetap yang kita mau, cuma nggak yang kayaknya gue pengen banget deh gitu. Top number one lah. Cara yang kedua, kita pakai nilai Chauta, itu kita harus pilih 70 universitas. Dari 70 pilih 1. Enggak, kita harus list 70 universitas yang ada di Taiwan. Banyak banget dong. Baik banget. Ini dari aku pribadi, karena aku kan pilihnya yang dari 4 itu ya. Aku pakai jalur yang 4 universitas. Kalau yang 70 universitas ini aku lihat-lihat teman-temanku. Itu tuh kayaknya mereka pilih 10 yang benar-benar serius. Kayaknya 60 ke bawahnya gitu, kayak ya udah gitu, kayak ya udahlah, yang penting ada jurusan ini dia catat. Apa yang ngebedain pilih 4 sama pilih 70? Kalau pilih 4 biasanya gini, ada kuota kuliahan, kuota universitas yang dia tuh nggak buka di 4 ini. Jadi yang 4 ini namanya Kerensenshing kan. Kalau yang ke itu namanya Fenfa. Nah, ada beberapa universitas yang dia tuh bukannya khusus jalur Fenfa. Jadi mau nggak mau kita nunggu yang list 70 universitas itu, karena kuliahan yang kita mau kuotanya tuh cuma buka di Fenfa itu. Pas kita Kerensenshing, universitas itu dia nggak buka kuota. Gitu loh. Ini agak susah dimengerti. Iya, agak susah dimengerti karena kita harus menjalani dulu. Awal-awal aku juga nggak ngerti. Kayak tapi universitas itu yang kita kelompokkan itu per yang jurusan kita mau atau tergantung univnya dong? Itu menarik juga. Aku malah nggak kepikiran. Nah tadi tuh misalkan aku kan masuk NTOU kan. Kalau NTOU ini kebetulan jurusanku buka Kerensenshing yang 4 tadi. Tapi kalau buka Fenfa, kuota dia tuh makin lebih banyak. Ngerti nggak sih, kayak gini loh. Oh, kita bedain dulu, ada yang Fenfa, ada yang Kerensenshing. Kerensenshing 4. Kerensenshing 4, Fenfa 70. Tapi misalkan NTUE dah dia mau musik, Fenfa tuh dia nggak buka. Oh, jadi tergantung universitasnya buka di golongan yang 4 itu atau golongan yang 70. Betul. Tapi kita taunya itu dari universitas itu yang kasih tahu. Kita mau apply kuliahan, ada satu website, kita tuh bisa cek, misalkan kita mau tujuan universitas kita kemana. Kita buka universitas itu, kita lihat dia tuh buka yang khusus Kerensenshing atau yang Fenfa. Nah, kalau misalkan dia bukanya yang di Fenfa, berarti kita harus tunggu Fenfa baru bisa apply. Kalau adanya di Kerensenshing, kita tuh nggak usah Fenfa itu nggak perlu di-apply lagi jadinya. Kita apply di awal, udah gitu. Oke, mungkin ini agak rumit ya. Tapi intinya kayak gitulah. Kalian mesti harus jalanin, guys. ngulik sendiri. Iya. Nanti abis Chauta ya, kalian udah masuk Chauta, udah di pertengahan ya, mungkin Betul. lebih bisa Tapi ngulik lagi sih. Di Chauta itu nanti namanya apply kuliahan tuh pasti dibantu. Kita tuh ada satu seminar khusus untuk cara apply-nya, cara buka website-nya, cara kita gimana ujian. Kayak Sebelum pembukaan universitas itu,
sebelum apply itu dibuka, Chauta tuh selalu ada satu seminar khusus untuk kita yang keren sencing atau yang Venfa. Nah itu tuh nanti dikasih tahu gimana cara kita buka websitenya, gimana cara kita cari-cari ini tuh dia bukanya keren sencing atau Venfa gitu-gitu, pasti diarahin lah gitu. Oh, intinya yang kalian lagi ngejalanin Chauta tenang aja, nanti bakal dibantu. Jadi kalian nggak perlu pusing ini. Iya. Gitu. Kalau misalnya sekolah bahasa bisa. Sekolah bahasa bisa, cuman dia tuh sekolah bahasa tuh hitungannya pelajaran tambahan. Jadi boleh nggak kuliah, boleh langsung kerja. Lihat kalau misalnya aku kan langsung kerja ya, tinggal lihat perusahaannya mau bikinin visa kerja nggak. Maksudnya kayak surat kontrak kerja lah, dokumen-dokumen yang hitungannya kantor itu qualify nggak biar memperkerjakan orang yang istilahnya sekolah bahasa. Soalnya sekolah bahasa kan sertifikat. Jadi aku hitungannya pakai ijazah SMK. It's mean ijazah luar negeri lah. Jadi tergantung si perusahaan. Tapi kalau misalnya mau kuliah bisa, tapi itu harus beda lagi. Jadi hitungannya habis sekolah bahasa kan hitungannya pelajaran tambahan gitu. Terus baru cari lagi yang kuliahnya. Tapi kalau misalnya nggak mau kuliah tuh bisa, karena kan itu kayak pelajaran tambahan lah, kayak les doang gitu. Tapi kalau mau sekolah bahasa sambil kuliah pun bisa. Jadi bisa dua itu barengan sebenarnya. Bisa sekolah bahasa dan kuliah. Iya. Asal jadwalnya nggak bentrok aja gitu kan. Terus kalau misalnya yang nonton ini kebetulan ada yang kayak BMI gitu. Misalnya mereka kerja pabrik nih, atau misalnya BMI lah ya, kerja di Taiwan gitu. Bisa juga sambil sekolah bahasa. Jadi sekolah bahasa itu kan kayak 3 jam sehari doang. Itu tinggal diatur jadwalnya doang gitu. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Taiwan pengen fokus sekolah bahasa bisa, tapi misalnya datang ke Taiwan kuliah sambil sekolah bahasa juga bisa. Sekolah bahasa abis itu mau langsung kerja juga bisa gitu. Jadi lebih fleksibel, lebih banyak ini pilihannya lagi nggak sih? Iya. Soalnya waktu itu juga pernah ada orang yang nanya ke aku ya, dia kayaknya sekarang tuh lagi kerja di Taiwan, tapi dia tuh pengen masuk Chauta, bisa atau enggak. Nah itu tuh aku nggak tahu, maksudnya nggak pernah ada jalur kayak gitu, ngerti gak? Kayak dia posisi dia udah di Taiwan, terus dia pengen loncat nih dari visa kerja dia, jadi dia pengen student gitu. Oh mungkin lebih kebalikannya ya, kalau misalnya Chauta itu abis Chauta kuliah. Nah kalau sekolah bahasa bisa sambil itu, tapi bisa juga untuk enggak. Betul. Lebih ke pelajaran tambahan lah, kalian ngeles gitu. Chauta juga bisa kalau nggak kuliah. Bisa juga enggak. Cuma ya mau nggak mau langsung pulang aja gitu. I see. Tapi kalau apply visa kerja juga harus pulang kan? Iya betul. Kita urusin visa di Indo baru bisa balik lagi kan. Oh ya, ini informasi tambahan aja. Kalau misalnya kalian lulusan Taiwan atau pernah S1 di Taiwan atau S2 di Taiwan, S3 di Taiwan, kalau mau dapat visa kerja asalkan perusahaan itu qualify dan mau bantuin visa kerja, sebenarnya kalian nggak perlu pulang Indo. Oh iya. Tapi kalau misalnya aku kan terhitungnya nggak kuliah gitu, SMK terus sekolah bahasa, jadi aku harus pulang untuk ganti visa. Jadi mulai lagi dari awal. Oh, jadi kalau misalnya kayak aku nih, aku lulus Sekolah. kuliah. Aku lulus kuliah, aku mau kerja, misalnya ada company yang udah Qualify. sediain nih. Oke, gue bikinin lu visa kerja. Itu berarti aku nggak perlu pulang. Oh. Karena hitungannya ijazah Taiwan. Kalau aku kan ijazah luar negeri. Oh, jadi iya, yang membedakan itu aja sih. Jadi mungkin saran dari aku, abis dari kalian sekolah bahasa, kuliah, ya udah lanjut aja di sini kalau misalnya Betul. mau coba. Karena di sini kayaknya pengalamannya bisa didapat lebih banyak sih menurutku ya. Chance-nya lebih Iya. banyak. Terus udah gitu kita di sini kan karena kita sendiri jadi bisa lebih mandiri. Apapun tuh bisa yang kayak kita ngandelin diri kita sendiri lah di sini. Yang terakhir aku mungkin mau ngomong tentang sekolah bahasa ini, aku pengen tekenin lagi tuh cuma dapat sertifikat. Jadi kalau misalnya kalian pulang Indo, ya ini just sertifikat bukan ijazah. Ada beberapa bos yang masih kekeh gitu, kayak lu selama ini di Taiwan tapi nggak ada ijazah. Masih ada bos-bos yang berpikir kayak gitu. Tapi menurut aku dari sisi aku sendiri ya, skill itu penting sih. Iya, betul. Oh ya, aku mau nambahin lagi. Kalau kayak kita kuliahan gitu, kuliahan itu kan masa-masa kita dapetin relasi, terus dapetin pengalaman. Nah, kalau ada kuliah tuh yang kalau kayak ada kegiatan-kegiatan bersosialisasi sama orang lain gitu, atau ikut-ikut lomba, atau ikut-ikut aktivitas lain, itu seharusnya diikutin sih. Kalau kayak aku ekskul aja nggak ikut ya. Agak ansos ya saya. Sebenarnya agak menyesal sih, maksudnya kita tuh harus banyak-banyak beraktivitas, baik-baik. Ya, mengambil relasi sama orang-orang lain lah gitu. Karena kuliah itu penting untuk ngambil relasi. Terus kayak lomba-lomba apa itu kan menambah skill kita kan. Nah itu juga penting. Ya intinya kalau misalnya kalian ke Taiwan mau Chauta atau sekolah bahasa, intinya skillnya itu harus diserap dengan maksimal. Betul. Lah. Harus, ya datang masa sih nggak bisa gitu. Pokoknya datang harus bisa lah. Harus serius belajar guys. Terus yang terakhir mungkin kalau aku ngambil garis besarnya, mau kalian Chauta atau sekolah bahasa, menurut aku tergantung pribadi masing-masing, gimana kita serapnya aja sih. Terus ya kita maksimalin apa yang ada. Terus sama rencana kalian ke depannya juga kan kalian yang bikin sendiri. Sebenarnya ya sama aja sih, Chauta sekolah bahasa tergantung dari diri kaliannya mau kemana gitu jalannya.
Oke, yang terakhir aku promosi sekolah bahasa aku dulu. Oke, kalau Chao Ta kan itu nama sekolahnya kan ya? Iya. Iya. Nah, kalau aku tuh sekolah di CCU atau Mandarin Learning Center, biasa dikenal dengan Wenhua Huai Chongxin. Oh, Huai Chongxin. Huai Kalau Chongxin. Tashunya beda lagi. Nah, aku sekolah bahasa tuh 3 bulan, 1 semester. Belum selesai. 3 bulan 1 semester, terus aku sekolah kurang lebih 1,5 tahun ya. Pokoknya sampai intermediate lah. Terus ya sekolah bahasa lebih mahal dikit daripada Chao Ta lah ya. Karena sekolah bahasa tuh nggak include dorm. Iya, mahalnya di situ. Iya, kalau Chao Ta tuh kita tuh udah ada asrama sendiri khusus kita sendiri gitu. Jadi uang sekolah kita per semester itu udah include sama asrama gitu. Lebih dipaketin lah. Nah, kalau untuk sekolah bahasa karena itu pelajaran tambahan, bahkan yang kayak merit sama orang Taiwan pun bisa sekolah bahasa sebenarnya. Jadi ya mungkin dari situ lebih mahal dikit lah uang itu sekolah. lebih ke general gitu nggak sih? Lebih Iya. ke sekolah general yang kayak siapapun yang mau belajar bahasa boleh gitu. Bahkan range umurnya dari 18 sampai 55 tahun. Di Chao Ta juga ada tahu yang Oh, range umurnya bukan range umur anak-anak kuliahan lah gitu. Oh iya, pokoknya boleh masuk situ. Terus ya sekolah bahasanya 3 bulan. Yang terakhir aku inget tuh sekarang udah naik ya sampai 33.000 per 3 bulan. 33.000 tuh berapa rupiah ya, Kak? Semester 33.000 ya. Iya. Kira-kira 16-an lah. 16 juta. Iya. 3 bulan. Itu gede banget sih, guys. Iya. Kalau Chao Ta kita 1 semesternya 6 bulan. Kita ya bedanya di situ ya. Iya. Aku 1 semester 6 bulan. 6 bulan kita tuh kurang lebih 40.000, 20 juta ya. Iya. Tapi 20 udah juta, include itu dorm. udah include dorm selama 6 bulan. Nah, kalau sekolah bahasa tuh belum. Jadi itu harus di luarnya tuh lagi. Terus kalau misalnya buku 1.500-an NTD ya sekitar 600-700 ribu lah. Aku lupa sih kalau buku harganya berapa ya. Nah, kalau sekolah bahasa tuh per semester udah harus bayar lagi. Per semester kan 3 bulan. Nah, 3 bulan 1 buku, 3 bulan 1 buku. Jadi harus habisin 1 buku itu. Tapi nanti yang di semester udah 5, 6 itu bakal 1 buku dipecah jadi 2 semester. Jadi pakai buku itu terus Iya. selama 2 semester. Iya, tapi ya kayak misalnya ada 6 bab nih, 1 bab sampai bab ketiga itu di semester awal. Nanti semester akhirnya 4 sampai 6 gitu. Jadi lebih kayak santuy. Oh, aku baru inget waktu itu aku Chao Ta tuh karena kan kita banyak kakak kelas ya, maksudnya kakak kelas Indo yang di Chao Ta. Jadi tuh kita tuh bukunya tuh turun menurun gitu nggak sih, kayak dikasih lah ya. Ada ya, warisan. warisan. Terus nanti aku udah selesai, aku bisa kasih adik kelas aku gitu. Selama bukunya masih layak dipakai ya gitu. Kita kayaknya kakak kelas jarang sih. Jarang karena kan kalian nggak ada kontak itu Iya, ya. nggak Kalau ada. kita tuh ada grupnya untuk bercakap di situ. Terus satu lagi buat kalian yang takut sekolah bahasa, kayak kalian nggak bisa sama sekali. Well, sama aku juga. Aku ke Taiwan mulai dari nol semuanya kok, kayak bahasa tubuh Iya, lah, bahasa tubuh. apa segala macam. Apa kalau nggak pedes apa gimana? Apa? Kalau Caca dulu kalau nggak pedes kan kalau makan nggak mau pedes kan. Bahasa tubuhnya waktu itu gimana? Gini dulu kan, terus gini dulu, terus tapi itu berguna banget berguna. loh. Dia ngerti, dia cuman kayak mikir kalau nggak panas ya kepedesan. Iya benar. Soalnya iya begitu kan panas juga Iya. bisa ya. Terus ya intinya sekolah bahasa jangan takut. Terus ada beberapa guru yang menurut aku cara mereka unik ya. Jadi selain pakai PPT ngomong bahasa tubuh, mereka tuh sering kayak peragain gitu. Kayak misalnya kita nggak tahu mama papa bahasa Mandarinnya apa, dia akan kasih gambar yang kayak kita tahu, oh dia lagi ngomongin family, dia lagi mama ngomongin sama papa iya gitu. mama sama papa, ininya kayak gini. Terus ada beberapa tuh yang aku nggak bisa lupa sih sampai sekarang, aku peragain ya. Jadi tuh ada satu guru yang kayak abis berdiri jongkok, jadi dia kasih tahu ini tuh namanya apa, Jongkoknya itu dia apa? jongkoknya tuh apa. Iya, sampai kayak Menarik ya. iya. Terus kayak dia perlu juga interaksi sama kita, kayak apa bedanya salaman, lambaikan tangan, itu semuanya dijabarin dengan benar-benar Dengan sabar ya. dengan guys, intinya. sabar. Terus juga dia peragain, jadi dia kayak nggak malu gitu sih, kayak peragaannya jelek lah apa Jadi segala. kayak ngajarin ini nggak sih anak-anak Anak kecil TK, gitu. iya kayak kan ada yang kalau tangan kan gitu kan, kan yang berhubungan dengan tangan banyak kan, ada salaman, angkat tangan, itu semuanya dijabarin. Jadi dia kasih tahu, oh ini kayak gini, ini kayak gini. Itu semuanya kayak ya kelas nari juga bisa kali ya. benar-benar. Semuanya dipakai peragain sampai kita benar-benar ngerti, oh ini tuh kayak gini. Sampai ada beberapa yang guru dia benar-benar minimalis banget sih pakai bahasa Inggris. Jadi kita dengan knowledge tahu, oh itu kayak gitu. Tapi dengan begitu semakin kita ingat itu, maksudnya Nempel. itu nempel di kita. Jadi kita tuh bakalan ingat itu terus Iya, gitu iya. kan. Itu sebenarnya sistem itu untuk Sistem kita yang kayak gitu. basic banget Berguna. perlu sih. Iya. Nah, jadi pertama kali aku datang Taiwan, kalau pas nggak tahu mau ngomong apa, gimana beli makan ya, tinggal ke 7 minimarket gitu, kayak tinggal Iya, ambil-ambil doang. benar. Nanti pas Mandarin aku udah mulai improve ya, aku ngomong. Bisa ke restoran-restoran. Bisa ya, kalau misalnya
misalnya pengen banget makanan itu tapi aku cuman gak bisa makan pedas buat makan itu, ya tinggal pakai peragaan lagi. Tapi kalau misalnya menurut aku ya untuk saat ini ya, Inggris mereka rata-rata udah mulai ngerti sih. Untuk restoran maksudnya? Untuk restoran. Jadi yang kalian Inggris basic-basic juga dimengerti lah di Taiwan. Tapi menurutku pribadi restoran-restoran kecil masih kurang sih. Restoran, oh maksudnya yang lokal banget yang ya? lokal banget, yang benar-benar lokal Taiwan. Yang masak kayak benar-benar ibu-ibu. Nah, itu ape-ape, iya. Om-om gitu. Mungkin masih kurang. Tapi kalau yang untuk yang muda-muda mungkin masih ngerti. Iya. Jadi intinya kalau kalian ke Taiwan takut sekolah bahasa nggak bisa sama sekali, well aku juga kayak gitu kok. Jangan takut guys, guru terbaik adalah pengalaman kita sendiri. Oke? Wis, mantap. Oke, pesan-pesan terakhir nih. Kamu ada gak pengalaman tak terlupakan apa aja boleh? Oke, aku cerita dulu ya. Kan. Jadi lagi tuh aku tuh ngundang salah satu guru bahasa aku untuk masuk ke YouTube aku. Tapi itu aku di posisi aku udah lulus. Dan aku gak nyangka banget sih dia bakal nerima. Dia bakal okein. Nah, jadi menurut aku sekolah bahasa itu selain membangun relasi sama kita teman-teman, kan gurunya itu juga guru orang Taiwan. Itu juga bikin aku dekat sama dia sih. Kayak dia gak cuma ngajarin, tapi dia juga kadang mikir gimana cara jelasin satu kata lewat kata lain yang similar yang kurang lebih sama tapi kita bisa ngerti sekalian. Jadi dia kadang kasih satu kata tapi yang gimana caranya kita udah tahu kata-kata sebelumnya di mix and match gitu ya. Jadi dia bisa ngajarin kata selanjutnya. Kayak lebih ke ini gak sih? Kayak misalkan satu kata ini nih, tapi ada kata-kata yang mirip artiannya sama ini atau mirip tulisannya. Iya, dua-duanya. Jadi misalnya ada satu kata yang kita merasa mirip. Misalnya nih ya, ada satu nama kota namanya Changhua. Tapi kata kasar juga namanya Changhua. Iya, benar. Oh iya, benar. Nah, jadi dia dua-duanya itu langsung dikasih tahu ke kita. Jadi kita tahu, oh ini tuh itu tuh ini. Salah nada dikit, salah artian gitu. Jadi dia lebih sabar untuk ngejelasin itu, dan setelah itu dia juga kasih tahu bedanya apa. Oh. Gitu. Jadi kayak guratannya bener. Masih ada lagi kayak misalnya tulisan uang gitu kan. Kalau misalnya nggak ada garis tengah, itu tuh 3. Oh iya. Nah, jadi dia sekalian ngajarin itu juga. Dan waktu dia ngajarin, dia juga kasih tahu kalimat-kalimat yang berhubungan. Dia ada jelasin kalau kita lupa satu garis ini, itu artinya cuma 3. Tapi kalau kita ada satu garis ini, artinya raja. Jadi dari situ dia juga bilang kenapa kita nggak boleh salah, karena artinya beda banget gitu. Jadi kayak dari murid ke guru juga ada relasi, ada interaksi. Iya. Dan sebelum pulang biasanya rata-rata guru bakal nanya kayak, ada yang nggak ngerti gak? Jangan pulang dulu, nggak apa-apa, nanti nanya aja. Atau enggak pas lagi jam istirahat, kalau ada yang nggak ngerti, terus misalnya pas lagi kelas gak berani angkat tangan untuk nanya, nggak apa-apa, nanti pas jam istirahat maju aja sendiri personal. Iya, biasanya gitu tuh. Kalau misalnya lagi kelas suka malu, kayak misalnya mau angkat tangan, mau tanya itu malu gitu. Nah, intinya jangan takut lah. Mereka tuh guru-guru yang kayak gitu benar-benar ngebantu kita untuk improve. Dia pengen kita bisa, dan kita juga kayak makasih banget nih guru gitu. Karena dia kita tuh bisa jadi kayak kita yang sekarang gitu. Iya. Terus ada satu guru kan, kayaknya dia udah nggak ngajar di situ lagi sih. Tapi ada satu guru cewek, nanti aku kasih linknya di sini ya. Jadi sekalian dipromosi. Iya. Jadi pas guru itu ngajarin aku, dia juga kayak sering cerita terus apa yang berhubungan dengan kata itu. Misalnya dia lagi ngajarin kata mobil gitu ya. Selain dia kasih tahu kata mobil, dia juga ada cerita kayak dulu dia tuh pernah belajar mobil hampir nabrak loh. Jadi mungkin kata-kata kalimat-kalimat itu kita nggak tahu ya karangan atau enggak. Jadi kita punya relasi lebih gitu sama orang itu. Dan after aku lulus pun, ya bukan lulus sih, kayak udah nggak sekolah pun, waktu aku kontak dia untuk makan bareng, dia masih kayak oke, kita pernah deket gitu. Iya. Kamu alumni murid gitu ya. Jadi kayak boleh. Itu pengalaman yang tak terlupakan sama guru ya. Kayak guru bisa jadi bintang tamu, guys. Kapan lagi kan? Gimana di Henny Finisia, guys. Aku kan udah cerita tuh pengalaman tak terlupakan ya. Iya, kamu ada gak? Kalau aku pribadi waktu yang kita bahas Chauta pertama kali, Chauta sama sekolah bahasa pertama kali itu, after dari situ ternyata tuh banyak yang nonton ya guys. Terima kasih udah nonton ya guys. Terus setelah itu ternyata tuh pihak dari Chauta tuh nonton. Terus dia tuh mereka tuh ada ngomong kayak ini boleh nggak kita share video kalian gitu. Terus after dari situ walaupun aku udah jadi alumni Chauta, aku tetap dipanggil untuk sharing pengalaman lah ya, intinya. Itu berkesan sih untuk aku, kayak semakin kenal orang lain, terus bisa bagi pengalaman aku untuk orang lain, itu sangat-sangat bermanfaat ya. Iya, bermanfaat untuk aku sebagai pengalaman, bermanfaat juga untuk kalian yang dengar sebagai calon mahasiswa. Panduan lah. Iya, panduan gitu, informasi lah gitu. Iya.
Oke, intinya di video ini kita mau kasih tahu kita tuh dua-duanya udah alumni ya. Iya, kita udah alumni ya, Iya, guys. jadi kalau kalian tiba-tiba nanya uang sekolah berapa, Ci, kalian harus ngulik sendiri ya. Terus kayak udah uang sekolah oke lah, kita masih bisa kasih Kurang range lebih ya. harga kurang lebih, tapi nggak bisa yang kayak patennya segini nih, karena kan mungkin per tahun beda. Inflasi. Tapi kalau juga. misalkan kayak cara pendaftaran gimana, mulai pendaftarannya kapan, itu agak susah dijawab ya. Kayak lebih ke sekolah yang berkaitan baru bisa menjawab gitu. Atau enggak ya ngulik sendirilah di website-websitenya. Kita tuh kayak lebih cerita pengalaman personal, aja pribadi gitu. yang kita dapat afternya ya. Jadi Betul. kalian lebih tahu lah after kita udah sekolah gitu Iya, gimana dapatnya gitu. apa, Dapatnya terus apa. kira-kira di sekolahan itu kita ngapain aja, belajar apa aja, guru-gurunya gimana, lingkungannya gimana gitu. Itu yang kita share gitu. Jadi ya semoga kalian mengerti lah ya. Kalian bisa follow dulu ya collab-collab kita sebelumnya ya. Jadi intinya kalian bisa follow video kita sebelumnya pas lagi ngejalanin, dan ini ya the end of after itu ya. Gila, berarti kita udah lama banget. Itu 2021 apa 2020? Kayaknya udah 2 tahun ya? yang lalu, 3 tahun yang lalu ya. Ya udah lama banget, guys. Tapi ternyata video itu masih banyak yang nonton sampai sekarang. Terima kasih loh ya. Terima kasih, guys. Ya ini end of episode-nya ya kali. Iya. Tentang ini ya. Tentang ya sekolah bahasa dan Chauta ya, perbedaan kayak last Q&A Betul. lah ya. Oke, pesan terakhir Pesan terakhir untuk apa nih? untuk teman-teman. Untuk Ciheni, YouTube-nya semoga sukses ya, guys. Amin ya Allah. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai bintang tamu. Untuk yang lain ya, balik lagi sih, semangat kalau misalnya orang-orang yang mau datang ke Taiwan, jangan takut. Karena banyak banget teman-teman Indonesia di sini, pasti bisa ngebantu kalian. Jangan malu untuk bertanya. Karena awal-awal aku juga lumayan malu untuk bertanya sih. Aku jujur ya, aku yang dari ekstrovert banget di Indo, pas ke Taiwan tuh kayaknya aku udah berubah jadi introvert deh. Kayak bener langsung jadi kayak kuncup gitu loh. Kayak gue takut. Mungkin karena bahasa kali ya. Bahasanya masih kurang apa gimana, nggak pede gitu. Awal-awal sih begitu sih. Tapi tenang, jangan takut, karena pasti banyak yang nuntun, banyak yang ngebantuin. Tetap semangat. Oke, kalau dari aku tetap ya jangan takut. Karena udah slogan aku banget, be brave Iya. ya. Dan aku sendiri yang jalanin dari nol, berasa takut itu kayak selembar tisu lah. Kita gimana Iya, face diri kita sendiri lagi. Kayaknya ketakutan terbesar aku ya kayak gak bisa komunikasi sama guru bahasa gitu ya. Tapi waktu kesini untung banget mereka ada beberapa yang bisa bahasa Inggris. Tapi waktu bahasa Inggris mereka bisa dipakai dan mereka berusaha untuk gak pakai, aku jadi kayak berasa mereka tuh bisa pakai cara lain loh, kayak lewat PPT, lewat lagu, lewat komunikasi, peragaan, gambar-gambar di papan tulis. Betul. 1000 cara dia kayak punya caranya masing-masing untuk tetap bisa komunikasi sama kita. Tinggal lihat kita mau apa enggak, dan kalau nggak ngerti ya masih nanya gitu. Benar, jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Wis. Gitu. Banyak quotes yang berjalan ya. Wis, cocok jadi ini ya, motivator ya Anda ya. Amin. Oke, ya kurang lebih kayak gitulah pembahasan kita hari ini ya. Kalau misalnya kalian ada mau nanya apa lagi tentang sekolah bahasa atau Chauta, very welcome banget, kalian boleh nanya lagi. Kita bikin Q&A-nya lagi ya sampai bosen. Kita udah cerita. Iya, kayaknya udah cukup menjawab semua pertanyaan sih sebenarnya. Ya, kurang lebihnya kalian punya gambaran Iya, lah udah jadinya. punya gambaran lah kalau kesini tuh gimana. Oh, jangan takut, karena akses untuk ke Taiwan atau banyak panduan-panduan, kayak kita udah gampang banget di sini cari gimana cara belajar bahasa, basic-basicnya di YouTube tuh udah lengkap semua ternyata sekarang kan. Malah tonton kita ke Taiwan tuh masih dikit gitu, konten kreator yang kayak ini aja masih dikit. Aku mau bilang kalau misalkan improve Mandarin, banyak caranya, misalnya dengerin lagu, nonton movie Taiwan, yang drama-drama yang percakapannya masih simpel-simpel, itu membantu banget sih menurutku. Udah itu. Udah. Oke, jadi intinya semoga video kita ini benar-benar menjawab Bermanfaat. pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Gitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan udah menjawab sebagian besar dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi ada gambaran lah kira-kira Chauta dan sekolah bahasa tuh kayak gini. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, very welcome banget kalian tulis di kolom komentar nanti. Betul. Kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan, kita bikin lagi Kita jawabannya. bisa bikin Q&A lagi. Iya, tapi harusnya udah menjawab sih kalau misalnya kalian menyimak dengan baik ya. Karena udah banyak video juga gak sih tentang ini? Iya, harusnya juga. Iya, suka duka di Taiwan juga udah banyak episode-nya gak sih, udah berapa banyak bintang tamu. Itu tuh udah mewakili kayak apa ya? Taiwan 50%. Taiwan banget lah gitu. Kan beda-beda pendapat dari orang, suka dukanya mereka gimana, itu udah membantu banget sih menurutku. Oke, sekian aja videonya hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih Vivian Terima udah kasih juga langganan sudah banget ya mampir ke channel aku. Kita jumpa lagi di next video. Salam finish ya. Bye bye. Like, comment, subscribe ya guys.